Annyeong, para mahel tingkat tinggi dimanapun kalian berada. Fun fact tentang boneka, ternyata boneka yang terbuat dari unsur organik atau alami bisa menjadi sarang makhluk astral. Percaya nggak percaya, semua adalah pilihan pribadi masing-masing. Yang pasti di sini Jen mau nerusin lanjutan boneka laknat Annabelle di video kemarin. Penasaran kan gimana kelanjutan Janice dan boneka Annabelle? Sebelum Jen reveal kisah Janice dan boneka laknat Annabelle lebih detail, choose like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga siapin kopi hitam, kue apem, dan ingat jangan merem, inilah Annabelle. Cerita diawali dengan adegan wawancara 3 orang perawat yang mengalami hal menyeramkan dengan boneka yang didapatkan oleh salah seorang dari mereka sebagai hadiah ulang tahun dari ibunya. Setelah menemui seorang cenayang, mereka mendapati kisah di balik boneka laknat tersebut, dan alur cerita pun mundur ke 1 tahun sebelum wawancara tersebut terjadi. Greater love hath no one than this, that he lay down his life for his friends. Di Santa Monica, California, berlatar di sebuah gereja, 2 buah keluarga yang bertetangga baik saling menyapa dan berakhir berkendara bersama menuju rumah mereka. Keluarga Higgins ikut senang dengan kehamilan tetangga mereka, Mia Form. Sedangkan Mia justru ikut prihatin terhadap keluarga Higgins, dikarenakan anak adopsi mereka yang bernama Annabelle telah lama kabur dari rumah mengikuti jejak pacarnya yang diduga kaum hippie. Sedikit info tentang kaum hippie, mereka merupakan kelompok orang yang mengutamakan kebebasan, dan beberapa dari mereka terkadang melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang. Kembali ke keluarga Form, malamnya John mencoba menghibur istrinya yang lagi hamil besar. Dia memberikan sebuah hadiah kejutan. Mengetahui istrinya ini seorang kolektor boneka, ia pun dengan susah payah mendapatkan sebuah boneka yang udah lama banget diincar sama Mia. Di tengah malam, saat John dan Mia terlelap tidur, Mia tiba-tiba kebangun mendengar jeritan dari rumah keluarga Higgins. Dia lalu membangunkan John dan memintanya mengecek ke rumah tetangganya tersebut. Mia yang ditinggalkan sendirian penasaran, kemudian menuju ke rumah keluarga Higgins dan mendapati John keluar dari sana berlumuran darah. Mia bergegas kembali ke rumahnya setelah John memintanya menelepon polisi. Dan sesaat setelah Mia menelepon, ia dikejutkan dengan keberadaan Annabelle yang sedang memangku boneka pemberian John. Tiba-tiba dari belakang muncul sesosok pria menikam Mia dengan sebuah pisau. John kemudian datang dan menghajar lelaki tersebut, bergiliran dengan Annabelle yang saat itu juga berusaha menyerang John dan Mia. Kedatangan polisi menakuti Annabelle yang kemudian mengurung diri di kamar, sementara si pria yang menikam Mia dihujani tembakan polisi. Di dalam kamar, Annabelle ternyata menghabisi nyawanya sendiri sambil tetap memangku boneka milik Mia. Tragic scene described by one investigator, Higgins, and her unidentified boyfriend. One officer summed up these blood-soaked. Setelah keluar dari rumah sakit, Mia diharuskan beristirahat total guna menjaga si jabang bayi. Untungnya tragedi penusukan Mia tidak mempengaruhi bayinya, namun hal tersebut justru mempengaruhi pikiran Mia yang kini menjadi parnoan. Ditambah lagi tengah malamnya mulai terjadi keanehan. Esok harinya Mia meminta John membuang boneka yang dipegang Annabelle karena boneka tersebut membuatnya merinding. John pun akhirnya membuangnya.
Kemudian keesokannya mereka didatangi detektif Clark Kent yang menyelidiki kasus pembantaian keluarga Higgins. Clark Kent berjanji untuk menyelidiki sekte pemuja setan lebih dalam lagi, namun Mia enggan untuk berkomentar. Dia hanya ingin melupakan kejadian traumatik yang dialaminya saat itu. Esoknya, Mia yang ditinggal John pergi kerja asik menjahit sambil menonton TV dan tidak menyadari kalau di dapur kompor menyala dan mengakibatkan timbulnya percikan api yang kemudian membakar seisi dapur. Di rumah sakit, Mia ternyata diketahui sudah melahirkan dan dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Leah. Mia berkata pada John bahwa mungkin rumah mereka udah dikutuk dan meminta untuk pindah rumah. Hey, you all set? Skip beberapa hari, keluarga Form yang kini tinggal di apartemen Palmeri di Pasadena, California bergegas berangkat ke gereja untuk melaksanakan misa. Setelah misa berakhir, Pastor Perez meminta foto Mia dan Leah seraya mengungkapkan keprihatinannya atas tragedi yang menimpa Mia, John, serta keluarga Higgins. Mia yang enggan membahas tentang hal tersebut terburu-buru pergi dan berpamitan dengan Pastor Perez. I think this is the last of them. Di apartemen, Mia mulai membongkar dan menata koleksi bonekanya. Aneh tapi nyata, di kardus terakhir mereka terdapat boneka yang udah dibuang John. Namun Mia yang kini udah lebih positif menyimpan kembali boneka tersebut bersama koleksi boneka lainnya. Mia yang kelelahan sehabis beres-beres tertidur lelap di sofa. Tak lama kemudian dia terbangun mendengar tangisan Leah. Suntuk di rumah, dia pun mengajak Leah keluar jalan-jalan dan bertemu dengan dua orang anak kecil yang sedang menggambar di tangga apartemen. Setelah menyapa mereka, Mia kemudian mampir di toko buku yang ternyata milik salah satu tetangga di apartemen yang bernama Evelyn. I'm Mia. Evelyn, hi. Thank you. Feel free to stop by anytime. Sekembalinya Mia ke apartemen, dia mendapati beberapa gambar yang tertinggal di tangga. Melihat gambar yang membuat Mia merasa ngeri, kemudian dia pun mengadu pada John. Akan tetapi, John meminta Mia untuk tetap berpikir positif. Berkata bahwa itu hanyalah gambaran imajinasi anak-anak yang gak berarti apa-apa. Namun kenyataan bertindak lain. Malamnya keanehan mulai terjadi kembali di saat Mia menunggu John yang tak kunjung pulang. Setelah kembali mengadu pada John, lagi-lagi John menyepelekan kegelisahan Mia, berkata bahwa hal-hal aneh tersebut merupakan perwujudan dari kecemasan Mia. Namun saat melihat betapa seriusnya Mia, John kemudian menyarankan untuk konsultasi dengan pihak gereja. Singkat cerita, Pastor Perez memberikan petuah yang menguatkan mereka berdua dan Mia pun merasa sedikit lega. Akan tetapi malamnya, saat Mia ditinggal John yang bertugas malam, lagi-lagi dia mengalami hal yang menyeramkan yang membuatnya deg-degan, merinding, dan kocar-kacir.
Masih ingat tanda darah di dinding rumah lama Mia kan? Tanda itu muncul di tangan Mia pas kejadian semalam. Namun esok paginya tanda itu menghilang. Dengan penuh tekad, Mia lalu menghubungi detektif Clarkin untuk mengorek informasi tentang sekte pemuja setan yang dianut Annabelle. Setelah beberapa penyelidikan, Clarkin berasumsi bahwa sekte itu berniat untuk membangkitkan sesuatu. Akan tetapi, merasa info dari Clarkin enggak memuaskan Mia, dia pun bergegas ke toko buku milik Evelyn. Hello again. Melihat Mia yang tampak linglung, Evelyn menyodorkan beberapa buku yang dirasa bisa membantu Mia. Evelyn ternyata tahu banyak tentang hal-hal mistis. Dia pun lanjut membantu Mia menjelaskan tentang keanehan yang terjadi pada Mia. Dia berujar bahwa sekte tersebut mungkin ingin membangkitkan iblis, dan untuk itu mereka membutuhkan jiwa serta tubuh seorang manusia. Mereka nggak akan pernah berhenti sampai mendapatkan apa yang mereka inginkan. Melihat kecemasan di mata Mia, Evelyn menceritakan tentang kisah anaknya Ruby yang telah meninggal di usia yang sama dengan Mia. Kejadian tersebut membuat Evelyn depresi hingga mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Akan tetapi, Ruby berbisik di telinganya mengatakan bahwa saat itu bukan waktunya Evelyn untuk pergi dari dunia. Tuhan memiliki jalan lain untuknya hingga akhirnya Evelyn pun mampu bertahan hidup. Hal tersebut sedikit memberi Mia harapan dan keteguhan untuk melindungi keluarganya. Setelah hampir mengalami kejadian seperti yang digambarkan anak tetangga kemarin, Mia semakin teguh menelusuri tentang sekte Annabelle. Dia mendapati bahwa jiwa Leah lah yang mereka inginkan. Lalu tiba-tiba John yang mendengar teriakan Mia dari luar bergegas menuju rumah. Mereka kemudian memanggil Pastor Perez. Dan setibanya Pastor Perez di rumah keluarga Form, dia kemudian menjelaskan bahwa si iblis tidak bisa mengambil jiwa seseorang secara sembarangan. Manusia tersebutlah yang harus menawarkan jiwanya. Dengan segala macam cara, iblis akan memanipulasi manusia agar secara sukarela memberikan jiwanya. Let me take her. Pastor Perez pun kemudian pergi dengan membawa boneka Annabelle bersamanya. Di perjalanan menuju gereja, aura-aura spooky udah mulai terasa. Radio mobil menyiarkan suara-suara yang creepy. Dan benar aja, feeling Pastor Perez yang udah gak enak dari tadi berujung dengan terlemparnya tubuhnya tepat sesaat setelah ia membuka pintu gereja. John yang kebetulan bertugas malam di rumah sakit tak sengaja melihat suster yang ia kenal dan bergegas menghampirinya. Sementara di rumah, Mia ditemani Evelyn sepulang dari shopping bersama. Leah tiba-tiba rewel banget nih. Untungnya Evelyn berhasil meninak bobokannya sehingga Mia dan Evelyn pun akhirnya bisa nyantai. Di rumah sakit, Pastor Perez yang baru aja sadar dari koma mulai memberitahukan bahwa si iblis bukanlah menginginkan jiwa Leah, melainkan jiwa Mia. John yang panik berusaha menelepon Mia sebelum dia bergegas pulang. Namun sinyal yang buruk membuat Mia nggak bisa mendengar apapun yang dikatakan John. Nggak lama setelah menutup telepon, terdengar ketukan pintu di depan dan Mia pun bergegas membuka pintu. Barang-barang elektronik mulai menyala sendiri. Sementara Evelyn meminta bantuan lewat telepon, Mia kemudian mulai berhalusinasi. Tangisan Leah terdengar begitu kencang, namun Leah nggak berada di tempat tidurnya.
Mia lalu mencari Leah lagi, yang tangisannya semakin kencang menggema di sisi rumah. Frustasi tak kunjung menemukan Leah, Mia berteriak pada boneka Annabelle. Lalu terdapat pesan di dinding kamar Leah bertuliskan Her Soul. Boneka Annabelle yang berada di tempat tidur Leah menjadi sasaran kejangaran Mia. Saking keselnya, Mia mulai membabi buta membantingkan boneka Annabelle ke besi penghalang tempat tidur Leah. Namun ternyata, iblis memanipulasi Mia untuk terjun dari jendela rumahnya. John dan Evelyn yang saat itu udah masuk ke rumah bergegas masuk ke kamar Leah dan membujuk Mia yang saat itu udah di ujung kematian seraya memeluk boneka Annabelle. You gotta come down. Please come down. Listen to me. Leah needs you here. John kemudian berhasil menarik Mia dan menggagalkan aksi Mia terjun dari jendela bersama boneka Annabelle. Di saat John dan Mia berucap syukur, Evelyn memeluk boneka Annabelle dan berujung mengorbankan dirinya menggantikan Mia. God honors sacrifice. Sesaat kemudian, nyatanya Leah lagi duduk anteng di tempat tidur. Keluarga Ford merasa lega walau dibalut kesedihan karena pengorbanan Evelyn. Berselang 6 bulan setelah kejadian naas Evelyn, di gereja keluarga Ford diberitahukan Pastor Perez bahwa boneka Annabelle ternyata hilang tak berjejak. Usut punya usut, boneka Annabelle dibeli seorang emak-emak di sebuah toko loak dan cerita pun bersambung. Cinta kasih nggak harus terikat hubungan darah. Terkadang kasih sayang orang sekitar pun sangatlah besar. Maka dari itu, janganlah menilik seseorang hanya dari segi pertalian darah. Tetap berbuat baik dengan siapapun dan apapun itu. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Dan tetap ingat untuk like, subscribe, komen, dan juga bunyikan lonceng notifikasinya. Jen pamit undur diri. See you on the next story. Annyeong.